Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kesayangan kita semua, saya Di Al-Hadi. Hari ini saya akan bahas fitur post focus dan focus taking pada Lumix. Di kamera mirrorless Lumix, dimulai dari seri GX85, kemudian sampai di GH5, ada fitur yang namanya post focus. Fitur ini menjadi sebuah fitur andalan di Lumix, yaitu yang memproses sebuah gambar di mana kita memilih fokusnya setelah kita memotret. Cukup unik karena biasanya kamera itu kita pilih fokusnya ketika kita mau memotret. Tapi di Lumix ini kita bisa memilih fokusnya ketika setelah memotret. Nah, artinya ini sangat berguna bagi para fotografer makanan atau food photographer. Ketika memiliki kondisi cahaya yang minim dan ingin memotret seluruh bagian makanan secara detail, maka fitur post focus ini sangat berguna. Jadi, fotografer tinggal mengaktifkan fitur post focus, kemudian memotret sekali dan memilih fokus setelah gambarnya selesai. Nanti akan saya contohkan bagaimana fitur post focus ini bekerja. Intinya, ketika fitur post focus ini kita aktifkan, kamera dengan fitur tersebut akan merekam ataupun memotret seluruh bagian yang bisa dibuat fokus. Setelah itu, kita bisa memilih di kamera kita secara langsung fokus mana yang ingin kita simpan. Atau semua fokus, dinamakan focus taking. Jadi post focus itu adalah memilih fokus di akhir ataupun setelah kita motret. Focus taking adalah memilih fokus secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu saja. Nah, ini fitur yang sangat dibanggakan oleh Lumix. Terbukti di setiap iklan Lumix selalu disertakan fitur post focus ini. Dan setahu saya di kamera-kamera lain fitur ini belum ada. Nah, caranya adalah seperti ini. Saya contohkan di kamera Lumix GX85. Oke, untuk mengaktifkan fitur post focus, di setiap kamera Lumix ada sedikit perbedaan. Untuk versi GX85, fitur post focus bisa diaktifkan melalui menu, kemudian kita pilih bagian rec atau rekam, kemudian kita cari bagian post focus, kemudian kita pilih on. Setelah itu, untuk menu dial yang ada di sini, kita bebas memilih boleh manual, boleh S, boleh A atau P, terserah. Yang penting kita sudah mengaktifkan fitur post focus. Nah, kali ini kita pilih fitur M. Kemudian untuk shutter, ISO, dan exposure-nya sesuai dengan keinginan kita. Jika kita melihat objek yang akan kita foto kali ini, background belakangnya itu blur ya. Bagian depannya fokus, karena saya memakai bukaan paling kecil. Kalau kita tidak mengaktifkan fitur post focus, maka yang terjadi adalah seperti ini. Hasilnya akan blur di bagian belakang. Ada suatu momen di mana kita tidak ingin bagian belakangnya itu blur, alias juga ingin fokus. Nah, cara yang bisa kita lakukan adalah dengan menaikkan bukaan tentunya ya. Contoh seperti ini, saya naikkan menjadi F8 misalnya. Nah, tentunya dengan F8 dengan shutter speed dan ISO yang sama akan mendapatkan cahaya yang sangat kurang. Akhirnya kita harus mengurangi shutter speed sampai 60 misalnya, kemudian kita menaikkan ISO sampai di 1000 gitu ya. Oke. Kemudian kita lakukan potret. Nah, bagian belakang akan terasa lebih jelas. Tetapi kekurangannya adalah ISO yang kita push sampai 1000 akan membuat gambar menjadi noise. Seperti ini perbandingannya. Solusinya adalah ketika kita ingin mengambil gambar dengan fokus yang luas, artinya background-nya juga fokus, kemudian objeknya juga fokus, maka yang perlu kita lakukan adalah memakai fitur post focus. Kita on-kan, kemudian kita balikkan ke bukaan paling rendah, kita rendahkan ISO-nya ke yang paling rendah supaya noise-nya minim. Kemudian kita lakukan potret. Ya, yang terjadi adalah seperti itu. Kinerjanya adalah
kamera mengambil semua fokus yang ada di dalam objek. Nah, ketika kita melihat hasilnya, maka kita bisa memilih fokus dengan menekannya. Ya, seperti ini kita tekan di sini fokusnya di background. Kita memilih di sini fokusnya di bagian pot. Ya. Nah, ketika kita ingin memilih fokus di background misalnya, kita tinggal tekan backgroundnya. Ya. Seperti ini, kemudian kita save dengan menekan menu, kemudian save this image. Oke, ketika kita juga ingin simpan bagian objek yang di depan dan bagian belakang itu blur, kita bisa juga menyimpannya lagi, kemudian kita save this image. Nah, apabila kita ingin menyimpan bagian fokus secara keseluruhan, kita juga bisa menyimpannya dengan menekan Fn3, kemudian kita lakukan auto merging. Yes, dan dia akan meng-create satu foto, yaitu focus taking ya. Artinya kita memilih fokus mana saja yang mau kita simpan, dan dalam hal ini kita pilih auto merge, artinya semua fokus kita simpan dan akan menjadi foto yang secara keseluruhan fokus. Nah, jadinya seperti ini. Jadi dalam sekali jepret kita bisa mendapatkan 3 macam foto, yaitu fokus secara keseluruhan, kemudian fokus bagian objek di depan, dan satu lagi fokus di bagian objek yang belakang. Keadaan seperti ini biasanya kita butuhkan untuk memotret bagian-bagian detail dari misalnya contohnya makanan, seperti itu ya. Misalnya kita mau memoto dua buah objek yang berbeda seperti ini dengan kualitas cahaya yang tidak begitu baik, sehingga kita hanya bisa memakai bukaan paling lebar ya. Contohnya seperti ini, kita pakai bukaan f1,4. Nah, ketika kita pakai bukaan f1.4, tentunya ketika kita pilih fokus ya, tanpa post focus misalnya, kita harus mengorbankan salah satu objek seperti ini, atau kita pilih di bagian fokus yang bacaan Lumix. Nah, kita pilih antara dua itu. Sementara kita ingin keduanya ini fokus secara bersamaan, tapi dengan kondisi cahaya yang minimal, karena kalau kita pakai f1.8 maka yang didapat adalah gambar seperti ini ya. Nah, kalau kita push ISO-nya seperti tadi saya katakan, akan terjadi noise ya. Nah, fitur post focus pada keadaan ini sangat diperlukan. Contohnya kita ambil bukaan paling lebar, tapi kita ingin keduanya itu fokus. Ini contoh kedua ya. Di kamera Lumix GX85 kita ambil menu post focus di bagian sini dan kita on kan. Oke, sekarang kita sudah bisa menjepret dengan fitur post focus. Oke, 1, 2, 3. Iya. Dia sedang memproses. Oke, nah kita tinggal memilih bagian mana yang mau kita ambil fokusnya. Nah, kalau kita ingin ambil yang Lumix, yang bacaan Lumix, kita tinggal tekan tengah dan kita save image. Begitupun kalau kita ambil yang ini, kita juga tinggal tekan tengah, kita save image. Kalau kita ingin ambil kedua-duanya, kita tekan Fn3, kita auto merging atau range merging. Kalau range merging itu kita pilih bagian mana yang ingin kita ambil. Nah, seperti ini. Kalau misalnya mau auto, artinya mau semuanya itu fokus, kita pilih auto merging. Merge focus point into a picture and save. Yes. Kita tunggu sebentar, dia akan memproses satu gambar yang mana fokusnya secara keseluruhan. Oke, jadilah gambar yang fokus secara keseluruhan. Tadi adalah cara kita untuk mengaktifkan post focus atau memotret dengan cara post focus dan focus taking. Kelemahannya adalah fitur ini tidak bisa kita gunakan flash. Karena kalau di GX85 itu post fokusnya sebenarnya menu record. Jadi dia pakai menu record atau merekam video, kemudian bisa dipilih fokus mana yang akan kita ambil. Kalau di GH85 memang memakai fitur kamera, artinya
Rana yang artinya Rana yang bekerja. Kalau ini fitur rekamannya yang bekerja. Kalau di GH5 bisa kita pakai flash, tapi harus flash yang memiliki recycle yang kencang. Kelemahannya adalah flash yang recycle-nya kencang itu biasanya mahal gitu ya. Artinya memang sebenarnya menurut saya post focus ini dibuat untuk kondisi cahaya available light, tapi kita menggunakan bukaan yang lebar. Selain itu, kelemahannya adalah tidak boleh goyang. Artinya kita hanya bisa memoto benda-benda yang tidak goyang. Kalau pengen moto orang, artinya orang tersebut jangan sampai bergerak. Nah, karena otomatis pun kita harus mengambilnya dengan menggunakan tripod atau diletakkan di satu tempat yang tidak goyang. Karena handheld pun, walaupun GH5 dan GX85 sudah dilengkapi fitur IBIS, kemungkinan untuk goyang itu sangat besar. Untuk amannya, kita harus menggunakan tripod. Kenapa saya mengatakan ini sangat berguna bagi para food photographer atau para fotografer still? Ini dikarenakan biasanya para food photographer dan still photographer itu memakai tripod. Bekerja dengan kondisi available light, yang mana ini sangat berguna fitur post focusing yang ada di kamera Lumix. Nah, untuk itu bagi teman-teman yang tertarik dengan fitur ini, silakan beli kamera Lumix dan rasakan keunikannya. Oke, begitulah cara kita menggunakan post focusing dan focus taking. Mudah-mudahan berguna bagi teman-teman semuanya, dan apabila teman-teman ingin mencoba fitur ini, setahu saya fitur ini hanya ada di kamera Lumix mirrorless yang baru-baru saja keluar. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe dan di komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.